pendapat saya tentang pemecahan departemen. Menurut saya, pemecahan departemen itu saya tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena mengapa tidak memperbanyak karyawan di departemen lama? Jika harus membuat departemen yang baru, maka modal yang dikeluarkan akan lebih banyak. Bukankah membuat departemen yang baru seperti memulai dari awal? Dan itu akan lebih sulit untuk dikembangkannya lagi. Itu pendapat saya yang pertama. Terus, bagaimana pembagian departemen agar dapat efektif dan efisien? Yang pertama, memperbanyak karyawan-karyawan yang sudah sangat berpengalaman. Yang kedua, membuat tim-tim kerja sesuai dengan pengalaman, kemampuan, dan kreativitas. Terus yang ketiga, mengawasi jalannya kinerja perusahaan dan karyawan, melihat perkembangan perusahaan secara rutinitas agar perusahaan akan lebih maju untuk depannya. Dan yang ketiga, mengapa pembentukan departemen di perusahaan yang dilakukan secara baik dapat mengurangi pemborosan? Jawaban saya adalah pembentukan departemen yang dilakukan secara baik adalah tidak melakukan pemecahan departemen karena dapat melakukan pemborosan. Lebih baik dana yang ingin membuat departemen baru digunakan untuk memajukan perusahaan yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmawati. Saya akan menjelaskan tentang pemecahan departemen. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Menurut saya, membuat pemekaran departemen harus dengan planning seperti sebelumnya, agar menciptakan situasi yang sama dan tidak merugikan departemen yang baru, tetapi akan menambah keuntungan dan mempersingkat waktu agar lebih efisien. Yang kedua, bagaimana pembagian departemen agar dapat efektif dan efisien? Menghitung biaya dengan maksimal lalu meningkatkan efektivitas kerja karyawan perusahaan dan mengontrol atau memberi motivasi agar lebih giat dalam mengerjakan pekerjaan dan menempatkan anggota yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya dan lebih maksimal. Terakhir, mengapa pembentukan departemen di perusahaan yang dilakukan secara baik dapat mengurangi pemborosan? Karena sebuah perusahaan seringkali memperhitungkan biaya dan efektivitas kerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan pemimpin di setiap bidang yang baik akan mengelola anggotanya dengan baik dan benar. Sekian penjelasan saya tentang pemecahan departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ainaya. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pemecahan departemen. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemecahan departemen? Menurut saya, adanya pembagian departemen dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan baru. Dikarenakan ketika saya memulai membuka cabang baru, saya memang mengeluarkan dana yang cukup besar, tetapi setelah berhasil membuka cabang yang baru, otomatis konsumen kita juga akan bertambah banyak, dan itu akan membuat modal awal yang kita keluarkan justru akan membalik dan menambah keuntungan yang besar untuk perusahaan kami. Yang kedua, bagaimana pembagian departemen agar dapat efektif dan efisien? Yang pertama, dengan cara mengambil karyawan yang berkompeten di perusahaan, lalu dipilih lagi siapa karyawan yang benar-benar berkompeten, sehingga mendapat seorang direktur cabang. Yang kedua, menentukan orang yang sudah berpengalaman dalam mengelola uang perusahaan, lalu kita ambil seorang yang paling berkompeten, lalu dipilih menjadi manajer keuangan. Dan yang terakhir, membuka peluang untuk karyawan yang penilaiannya terbaik. Mengapa pembentukan departemen di perusahaan yang dilakukan secara baik dapat mengurangi pemborosan? Karena dengan cara mengelola keuangan dengan baik, kita tidak akan rugi dalam menentukan berapa saja modal yang dikeluarkan dengan sedetail mungkin.
Tapi kita juga harus mengedarkan barang dengan harga standar pasar, sehingga konsumen tetap tertarik dengan barang yang kami distribusikan dan akan mendapatkan keuntungan dan mengurangi pemborosan. Demikian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzullah Rahio. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pemecahan departemen. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Pertama, saya setuju dengan adanya pemecahan departemen. Namun, sebelum dibuka cabang harus dipikirkan tujuan ke depannya. Cara kerja di cabang baru sebaiknya disamakan dengan cara kerja departemen. Pembagian cabang juga baik, karena jika dibangun cabang, penghasilannya akan lebih banyak. Contohnya, jika ada hutang di departemen, pembayaran hutang akan lebih mudah, karena penghasilan yang dihasilkan akan lebih banyak. Yang kedua, bagaimana pembagian departemen agar dapat efektif dan efisien? Pertama, sebelum dibangun cabang, buat tujuan dan diadakan kerjasama antar karyawan. Gunakanlah strategi yang tepat agar tidak terjadi pemborosan. Contohnya, kita pindahkan sebagian karyawan di perusahaan yang lama untuk menjadi manajer atau direktur di perusahaan yang baru. Yang kedua, tempatkanlah karyawan lama atau baru sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Setiap bulannya diadakan bimbingan karyawan atau manajer agar karyawan atau manajer yang tidak sesuai cara kerjanya dapat sesuai. Yang ketiga, lakukan pengawasan atau evaluasi yang ketat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, karyawan di perusahaan lama dipindahkan di cabang baru agar tidak banyak biaya yang dikeluarkan, agar cabang baru dapat dipimpin dengan efisien dan lebih berpengalaman. Yang terakhir, adakan rapat setiap bulannya dan ceklah berkas kepala seksi. Yang ketiga, mengapa pembentukan departemen di perusahaan yang dilakukan secara baik dapat mengurangi pemborosan? Karena jika dibuka cabang, keuangan atau aktiva yang dihasilkan lebih banyak, segala transaksi lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemecahan departemen. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Saya sangat setuju, karena membagi cabang departemen tersebut agar masyarakat lebih mengenal perusahaan tersebut, agar elektabilitas perusahaan tersebut meningkat. Tapi ada kalanya kita juga harus memperhitungkan efektivitas kerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana pembagian departemen agar dapat efektif dan efisien, yaitu dengan cara sesuai dengan fungsi manajemen. Pertama, planning, yaitu penyiapan visi misi yang sejalan dengan perusahaan. Yang kedua, organizing, yaitu penempatan SDM, seperti menempatkan seseorang sesuai kemampuannya. Yang ketiga, equating, yaitu dengan memberikan bimbingan dan motivasi agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, controlling, yaitu penilaian seperti melakukan evaluasi terhadap cabang yang telah ada dengan cara mengevaluasi kinerja dari seluruh perangkat pekerja agar terciptanya perusahaan yang baik. Yang ketiga, mengapa pembentukan departemen di perusahaan yang dilakukan secara baik dapat mengurangi pemborosan? Karena dengan pembentukan departemen di perusahaan yang dilakukan secara baik dapat memajukan perusahaan tersebut, dan juga pastinya perusahaan sudah dirancang dengan baik sehingga dapat mengurangi pemborosan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.